Jangan pernah mengira bahwa penampilan luar seseorang mencerminkan nilai sebenarnya. Terkadang, di balik wajah yang cantik atau pakaian yang mahal, tersembunyi karakter yang jauh dari kata baik. Ingatlah, penampilan bisa menipu, dan kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam kesalahan menghakimi orang berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Kisah ini akan membuat kamu mempertanyakan standar kemanusiaan kita. Apakah kita benar-benar sebaik yang kita pikirkan ketika dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman? Langsung saja, mari kita mulai. Di sebuah kota besar yang selalu penuh dengan hiruk-pikuk dan kesibukan, terdapat sebuah toko pakaian mewah yang setiap hari dipadati oleh pengunjung berpakaian rapi dan berpenampilan menarik. Lampu-lampu kristal yang tergantung di langit-langit memantulkan cahaya gemerlap ke seluruh penjuru toko, menciptakan suasana mewah dan elegan. Di balik jendela-jendela besar, berbagai pakaian indah dan aksesori mahal dipajang dengan anggun, menarik perhatian setiap orang yang lewat. Namun, hari ini, sebuah pemandangan yang sangat berbeda terjadi di toko tersebut. Di antara keramaian pengunjung yang tampak seperti keluar dari majalah mode, seorang wanita pengemis masuk ke dalam toko. Pakaian yang ia kenakan compang-camping, tubuhnya berbau menyengat, dan rambutnya kusut tak terurus. Drastis sekali perbandingannya dengan para pengunjung lainnya yang mengenakan pakaian mahal dan wangi. Mata-mata penuh prasangka langsung mengarah padanya. Beberapa orang bahkan mundur selangkah seolah tidak ingin terkontaminasi oleh kehadirannya. Wanita pengemis itu melangkah dengan penuh keraguan. Setiap langkahnya tampak berat, seolah ia harus mengumpulkan semua keberanian yang ada dalam dirinya. Dia mendekati seorang pelayan toko yang sedang merapikan deretan gaun-gaun indah berwarna-warni yang tergantung rapi. Pelayan toko tersebut, seorang wanita muda dengan senyum tulus, menoleh ke arahnya tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jijik atau cemoohan. "Selamat datang, ada yang bisa saya bantu?" tanya pelayan toko itu dengan senyum yang tidak pudar dari wajahnya. Wanita pengemis itu terdiam sejenak, tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pandangan matanya mengabur, mungkin karena kelelahan atau emosi yang tak bisa ia tahan. Namun, dia kemudian mengangguk pelan dan dengan canggung mulai melihat-lihat gaun-gaun indah yang tergantung rapi di rak-rak. Tangan-tangannya yang kotor dan kasar menyentuh kain-kain lembut dan halus, seolah tidak percaya bahwa ia diizinkan melakukan hal tersebut. Pengunjung lain yang menyaksikan kejadian ini mulai berbisik-bisik. Suara-suara pelan namun tajam terdengar, mempertanyakan mengapa seorang pengemis diperbolehkan mencoba gaun-gaun mahal tersebut. Beberapa dari mereka bahkan memandang dengan tatapan jijik dan ketidaksetujuan. Namun, pelayan toko tetap melayani wanita pengemis itu dengan penuh kesabaran dan rasa hormat. Ia membantu memilihkan gaun yang cocok, memberikan saran dengan tulus, dan mempersilahkan wanita pengemis itu mencoba beberapa gaun di ruang ganti. Setelah beberapa lama, wanita pengemis itu akhirnya meletakkan gaun-gaun tersebut kembali ke tempatnya. Dia menatap pelayan toko dengan mata berkaca-kaca, dan dengan suara pelan yang hampir tak terdengar dia berkata, "Terima kasih, Anda sangat baik." Pelayan toko itu hanya tersenyum dan mengangguk. "Sama-sama, semoga hari Anda menyenangkan," jawabnya dengan penuh keikhlasan. Wanita pengemis itu kemudian meninggalkan toko, melangkah keluar dengan perasaan yang mungkin lebih ringan dari saat ia masuk. Meskipun ia tidak membeli apa-apa, ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa dihargai dan dihormati sebagai manusia. Tak lama setelah itu, seorang gadis muda yang menjadi salah satu pengunjung toko mendekati pelayan toko tersebut. Dengan nada penuh rasa ingin tahu dan mungkin sedikit ketidakpercayaan, dia bertanya, "Mengapa Anda membiarkan pengemis itu mencoba gaun-gaun indah ini? Anda tahu bahwa dia tidak mungkin sanggup membeli gaun-gaun mahal ini, kan?" Pelayan toko itu menatap gadis muda tersebut dengan senyum lembut dan menjawab, "Maaf, soal itu bukan urusan saya."
saya tidak dalam posisi untuk menilai atau menghakimi para pelanggan saya. Tugas saya adalah untuk melayani dan berbuat baik. Kata-kata sederhana namun penuh makna dari pelayan toko tersebut membuat gadis muda itu terdiam sejenak. Ia merenungkan jawabannya, menyadari bahwa sikap pelayan toko yang penuh kebaikan dan tanpa prasangka adalah sesuatu yang langka dan berharga. Mungkin, dalam hati gadis muda itu, mulai tumbuh benih-benih pemahaman dan empati yang baru. Wanita pengemis tersebut mungkin tidak membeli apa-apa dari toko itu, namun dia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa dihargai dan dihormati sebagai manusia. Pengalaman tersebut memberinya harapan, dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa layak mendapatkan kebaikan dan perhatian dari orang lain. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap orang, tidak peduli siapa mereka atau bagaimana penampilan mereka, layak diperlakukan dengan rasa hormat dan kebaikan. Tindakan kecil dari pelayan toko tersebut mungkin tampak sepele, tetapi dampaknya bisa sangat besar bagi mereka yang menerimanya. Sebuah senyuman, sikap ramah, atau sedikit bantuan bisa menjadi hal yang sangat berarti bagi seseorang yang sedang mengalami masa sulit. Jadi mari kita belajar untuk tidak menilai orang lain berdasarkan penampilan mereka. Dari kisah ini adalah pentingnya memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat dan kebaikan, tanpa memandang latar belakang atau penampilan mereka. Setiap manusia memiliki nilai dan cerita hidupnya sendiri yang tidak selalu terlihat dari luar. Tindakan kecil yang penuh empati dan kasih sayang bisa memberikan dampak besar dan positif dalam kehidupan orang lain, terutama mereka yang mungkin merasa terpinggirkan atau tidak dihargai. Mari kita berusaha untuk tidak menghakimi berdasarkan penampilan, melainkan melihat dan menghargai manusia di balik penampilan tersebut. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan penuh dengan kebaikan.